السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Pertama-tama ana minta maaf, qadarullah agak telat karena ana nungguin dari tadi laptopnya ternyata masih loading aja, qadarullah, subhanallah. Alhamdulillah ala kulli hal kita dapat berkumpul pada kajian rutin kita. Kajian online kita yang hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang tafsir Al-Quran Al-Karim surat Al-Baqarah. Dan insyaallah ta'ala pada hari ini kita akan bahas mulai dari ayat ke-12, sebenarnya dari ayat 11 karena nyambung, ayat 11 dan 12. Dan ayat 11 kemarin sudah kita sedikit bahas, baru kemudian sampai selesai insyaallah. Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Dan apabila dikatakan kepada mereka, subhanallah. Ini mereka di sini adalah siapa? Orang-orang munafik. Dan kita seperti sudah sebutkan 5 ayat Allah Azza wa Jalla membicarakan tentang orang-orang bertakwa, orang-orang mukmin. 2 ayat tentang orang-orang kafir, kemudian belasan ayat, 12 ayat kurang lebih itu berbicara tentang orang-orang munafikin. Ini salah satunya tentang sifat-sifat munafikin. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik nih, la tufsidu fil ardi, jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Qalu, maka mereka mengatakan, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami justru orang yang melakukan perbaikan. Subhanallah. A'udzubillahi min dzalik. Di sini Allah tabaraka wa taala menggunakan fi'il madhi majhul. Wa idza qila lahum. Wa idza qila, kata-kata qila itu fi'il madhi yang lampau majhul, tapi fa'ilnya majhul, enggak diketahui. Ini menunjukkan, kata para ulama, ini menunjukkan sesuatu yang mubham. Sesuatu yang tidak jelas. Maksudnya adalah wa idza qila lahum la tufsidu, bahwa ternyata kata-kata fi'il madhi majhul ini menunjukkan ternyata bukan hanya zaman dulu. Ternyata bukan hanya zaman dulu. Karena di sini yang berkata ini, yang dikatakan kepadanya itu mubham, berarti menunjukkan lil umum, menunjukkan kepada semua manusia secara umum. Maksudnya apa? Bahwa bukan hanya zaman dulu dikatakan seperti ini, bahkan akan ada sampai zaman sekarang, bahkan sampai kapanpun. Jadi sampai kapanpun. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ini kan orang munafik zaman dulu, kan gitu ya. Enggak. Karena di sini fi'il madhinya Allah sebutkan dalam fi'il madhi majhul, fa'ilnya majhul. Fi'il madhinya maksudnya apa? Majhul. Majhul itu tidak diketahui. Itu menunjukkan bahwa perkataan ini bukan hanya untuk zaman dulu, tapi untuk zaman sekarang, bahkan sampai zaman hari kiamat nantinya. Jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Subhanallah. Berarti bukan hanya orang-orang munafikin zaman dulu, sampai hari kiamat. Al-ifsad fil ardi, berbuat kerusakan di atas muka bumi ini, itu dengan berbuat apa? Berbuat perbuatan dosa, maksiat, kekufuran, nifaq, kemunafikan. Itu al-ifsad fil ard. Itu kerusakan di atas muka bumi ini. Jadi ketika Allah mengatakan la tufsidu fil ardi, jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi ini, ternyata kerusakan di sini maksudnya adalah kerusakan bukan menghancurkan bangunan, menghancurkan pohon, bukan. Tapi kerusakan di sini sifatnya adalah maksiat, dosa, kedurhakaan, nifaq, kufur. Sebagaimana disebutkan, ditafsirkan oleh para salaf, ayat ini ditafsirkan dengan ayat yang lain. Ayat apa itu? Di dalam surat Ar-Rum ayat ke-41.
Di dalam surat Ar-Rum ayat ke-41, ma'ruf insyaallah ayat ini. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan, fasad di daratan dan juga di lautan bima kasabat aydin nas, dari apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Tangan-tangan manusia di sini kata para ulama tafsir adalah dosa, maksiat, kedurhakaan, kekufuran, kemunafikan dan seterusnya. Surat Ar-Rum ayat 41. Jadi ayat ini ditafsirkan dengan ayat yang lain. Kata-kata fil ardi jelas adalah di atas muka bumi ini dan juga orang-orang yang ada di atas muka bumi ini. Dan kita sudah pernah sebutkan bahwa kekufuran, dosa, maksiat itu mempengaruhi alam, mempengaruhi dunia ini dan mempengaruhi orang manusia yang ada di atas muka bumi ini. Nabi SAW ketika menyebutkan tentang Hajar Aswad, ketika turun pertama kali, batu dari surga ini putih jernih bersih, seperti lebih putih daripada susu. Sawadathu khataya bani Adam. Maka kemudian anak Adamlah yang menjadikan batu ini menjadi hitam. Cium, cium, cium. Bukan berarti dosanya berpindah ke Hajar Aswad ya, enggak. Tapi ternyata dosa dari anak Adam itu mempengaruhi warna dari Hajar Aswad itu, subhanallah. Makanya ketika ada dua jenazah lewat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang satu Rasul mengatakan mustarih, orang itu telah beristirahat. Jenazah kedua ketika lewat Rasul mengatakan mustarah lahu, telah diistirahatkan darinya. Ya Rasulullah, kenapa beda yang pertama dengan yang kedua? Kalau yang pertama kata Nabi mustarih, orang itu telah beristirahat, itu adalah orang mukmin. Jenazahnya orang mukmin, dia beristirahat dari penatnya dunia ini ketika dia meninggal. Yang kedua mustarah lahu, diistirahatkan darinya, itu adalah orang kafir. Karena ketika dia meninggal, maka alam ini nih, alam di atas muka bumi ini, pohon, lautan, bumi dan seterusnya, itu diistirahatkan dari kekufuran orang ini. Allahu Akbar, subhanallah. Maka al-ifsad fil ardi, kerusakan di atas muka bumi ini tidak lain tidak bukan adalah karena perbuatan dosa, maksiat, kedurhakaan, kufuran, kemunafikan dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Nah, orang-orang munafikin kerjanya itu tuh. Kerjanya itu berbuat kerusakan di atas muka bumi ini dengan perbuatan dosa mereka, dengan perbuatan kekufuran mereka, dengan perbuatan nifaq yang ada pada diri mereka. Berbeda antara perkataan dengan hati, berbeda antara perbuatan dengan hati, itu nifaq, naudzubillah. Itu nifaq, naudzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Untuk bayangkan bahayanya ketika seseorang melakukan kemunafikan. Tapi anehnya adalah ketika Allah mengatakan la tufsidu fil ardi, jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi ini, mereka mengatakan innama nahnu muslihun. Pakai innama, bayangkan. Pakai al-hasr, uslubul hasr, gaya bahasa Arab untuk mengkhususkan. Sesungguhnya kami ini hanya melakukan perbaikan. Allahu akbar. Nauzubillah min dzalik. Kami hanya melakukan apa? Perbaikan. Nauzubillah, nasallallahu alaihi. Jadi mereka ingin mengatakan ma halana illa al-islah. Keadaan kami di atas muka bumi ini enggak ada lain kecuali perbaikan doang. Nauzubillah min dzalik. Padahal ternyata itu semuanya kerusakan perbuatan yang mereka lakukan itu semua. Ini menunjukkan subhanallah bahayanya ketika seseorang tidak sadar. Untuk lihat ikhwan. Ketika dia tidak sadar melakukan keburukan, kerusakan di atas muka bumi ini, bahkan dia menyangka dia melakukan kebaikan. Wah, ini hukuman tersendiri, naudzubillah nih. Ini hukuman tersendiri. Makanya salah satu faidah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari ayat ini, anna min a'zamil balwa an yuzayyina lil insani al-fasad hatta yara annahu muslih. Bahwa di antara salah satu bentuk a'zamul balwa, hukuman yang paling besar bagi seseorang ketika seseorang dihiasi melakukan keburukan tapi dia menyangka dia melakukan perbaikan. Luar biasa. Dihiasi oleh dirinya dalam pikirannya, dalam hatinya. Itu dia melakukan kebaikan padahal dia melakukan keburukan. Atau sebaliknya tadi, dia melakukan keburukan padahal dia melakukan apa? Dia melakukan keburukan, dia menyangka melakukan perbaikan. Nauzubillah.
Sehingga mereka mengatakan innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami hanya berbuat perbaikan. Kami hanya berbuat perbaikan kok. Na'udzubillah. Ini min a'zamil balwa kata Syekh. Ini di antara musibah terbesar. Karena musibah terbesar ya kawan, ketika seseorang dihukum oleh Allah, orang itu nggak sadar dihukum. Musibah terbesar, orang itu dikasih musibah besar, tapi dia nggak sadar. Contoh, iman seseorang turun, drop, bahkan na'udzubillah min dzalik, imannya sampai hilang dalam dirinya. Berapa banyak kaum muslimin tidak menyadari bahwa itu hukuman besar, bahwa itu musibah besar. Yang dia tahu musibah itu gunung berapi meletus, tsunami, gempa, betul ya? Betul, itu musibah, nggak salah. Tapi ada a'zamul musibah, ada musibah terbesar dalam musibah dalam masalah agama, musibah dalam masalah iman. Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami dalam agama kami. Karena musibah agama itu musibah terbesar. Berapa banyak orang-orang yang tidak sadar ketika Allah berikan musibah agama kepadanya. Contohnya imannya apa? Imannya turun, imannya drop, bahkan na'udzubillah imannya hilang dalam hatinya. Itu musibah terbesar ya kawan. Salah satunya ini munafik nih. Dia nggak sadar, dia melakukan keburukan, melakukan kerusakan di atas muka bumi ini dengan kemunafikannya, dengan kekufurannya, dengan maksiat dan dosanya, tapi dia menyangka dia melakukan perbaikan. La ilaha illallah. Itu orang zaman sekarang ya kawan. Loh, saya melakukan ini cuma karena perbaikan. Mana ada perbaikan dengan maksiat dan dosa? Mana ada perbaikan dengan kekufuran? Subhanallah, nggak mungkin. Ini min a'zamil balwa ini. Di antara hukuman terbesar, di antara musibah terbesar, na'udzubillah, adalah ketika seseorang melakukan keburukan tapi dia menyangka dia melakukan perbaikan. Jadi dihiasi di kepalanya itu ini perbaikan kok, padahal itu keburukan. Padahal itu kerusakan, na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari ayat ini juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, wan nifaq min a'zamil fasad fil ardi. Nah, ini yang saya katakan tadi. Perbuatan nifaq berbeda antara lahir dengan batin, itu adalah min a'zamil fasad, di antara kerusakan yang paling besar yang ada di atas muka bumi ini. Betul. Betul, subhanallah. Di Mekah cuma ada dua, mukmin, kafir. Betul ya? Mukmin dan kafir, mukmin dan musyrik. Ini ada dua. Di Madinah tambah satu, munafik. Nah, yang ketiga ini munafik, ini kan di barisan kaum muslimin. Bajunya baju kaum muslimin, betul ya? Tapi ternyata hatinya kufur. Ini munafik nih, bajunya kaum muslimin, mengucapkan syahadat di hadapan Nabi, di hadapan para sahabat, tapi hatinya kufur, hatinya benci akan Islam, hatinya benci dengan Rasul dan para sahabat. Na'udzubillah. Ini jelas lebih berbahaya daripada jelas-jelas musuh di hadapan kita. Betul ya? Duri dalam daging, musuh dalam selimut. Ini jelas lebih berbahaya. Makanya beliau menyebutkan wan nifaq min a'zamil fasadil ard. Perbuatan kemunafikan ini, nifaq, itu di antara kerusakan, di antara bentuk kerusakan terbesar di atas muka bumi ini. Subhanallah, makanya Allah mengatakan la tufsidu fil ardi, jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi ini wahai orang-orang munafik, dengan kemunafikan kalian, dengan kekufuran kalian, dengan keburukan kalian. Memang luar biasa ya kawan. Luar biasa. Contoh saja satu. Mereka menuduh Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, berzina. Awalnya mungkin berita itu biasa aja, tapi karena sangat masifnya, ini dari orang-orang munafik ini awalnya. Karena berita itu sangat masif luar biasa, sehingga sebagian sahabat terpengaruh. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nggak tahu, Rasul nggak tahu yang gaib. Sampai Allah Azza wa Jalla membela Aisyah, menurunkan ayat untuk membela Aisyah. Bayangkan, sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau engkau memang melakukan itu, bertobatlah kepada Allah. Tapi kalau engkau tidak melakukan itu, yakinlah Allah Azza wa Jalla pasti akan membela. Ternyata benar, Allah Azza wa Jalla turunkan ayat surat An-Nur luar biasa untuk membela Aisyah, luar biasa. Tapi syahid dari bahasan kita, lihat bagaimana kalau zaman sekarang hoax, betul ya? Hoax itu disebarkan oleh orang-orang munafikin yang sangat masif luar biasa,
Sehingga menjadikan yang tadinya berita itu biasa aja, sehingga terpengaruh tuh orang-orang. Sebagian sahabat terkenal, salah satunya Mistah bin Uthathah. Itu deh. Orang yang selalu diberikan nafkah oleh Abu Bakar, malah kemudian menyebarkan berita itu juga. Na'udzubillah. Ini sahabat mulia luar biasa Mistah. Tapi terkena dengan berita itu. Saking bahaya orang munafik. Saking bahayanya orang munafik. Orang sama sekali itu. Muslim, Islam, tapi ketika Muslim itu ditekan, dia yang belain. Bukan belain Muslimnya, bukan belain Islamnya, tapi belain orang-orang yang menekan Islam. Na'udzubillah. Membela orang-orang yang kemudian memusuhi Islam. Ini gimana nih? Ketika Islam itu lagi bagus, Masya Allah, enggak bela sama sekali, diam. Bahkan sebaliknya. Padahal bajunya Muslim. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati ini munafik. Kemudian Allah tabaraka wa taala mengatakan, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Subhanallah, ini ada 3 harfut ta'kid. Ada 3 huruf penekanan. Ala, inna, dan hum. 3, bayangkan. Sebagaimana ayat-ayat nanti, ayat selanjutnya juga ada 3 juga penekanan. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ala, kata-kata ala disebutkan oleh para ulama, tafsir, bahwa di sini menunjukkan tidak lain tidak bukan adalah ada tufidut tanbih wa ta'kid atau taukid. Kata-kata ala ini gunanya untuk memperingatkan, menekankan, memastikan. Maka saya katakan apa? Huruf penekanan. Inna sudah jelas sesungguhnya, inna, betul ya? Hum. Nah, kata-kata hum juga itu sighat taukid untuk menunjukkan penekanan. Apa kata Allah tabaraka wa taala? Ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah, ingatlah, tanbih nih, peringatan dan penekanan juga. Innahum, sesungguhnya mereka, humul mufsidun. Mereka lah orang-orang yang benar-benar sungguh melakukan kerusakan. Walakin la tash'urun, akan tetapi mereka tidak sadar. Mereka tidak menyadarinya. Subhanallah. Ada 3 huruf ta'kid. Ala, inna, hum. Sebenarnya Allah bisa mengatakan ala innahumul mufsidun tanpa hum lagi. Tapi enggak, Allah tekankan lagi. Ala innahum humul mufsidun. 3 huruf penekanan. Menunjukkan bahwa orang-orang munafikin itu benar-benar melakukan kerusakan. Jangan ada ragu sama sekali. Jangan ada ragu. Karena sebagian kaum muslimin mungkin melihat orang, oh ini tapi benar ini kelihatan omongannya. Karena Allah biasanya berikan kepada orang-orang seperti ini pintar bersilat lidah. Pintar ngomong. Ya, Nabi SAW menyebutkan apa? Inna akhwafa ma akhafu alaikum al-munafiq alimul lisan. Sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada kalian adalah orang-orang munafik tapi pintar ngomong, pintar bersilat lidah. Sehingga yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Nah, Allah tekankan di sini. Ketahuilah, ingatlah bahwa sesungguhnya mereka benar-benar adalah orang yang berbuat kerusakan. 3 penekanan. Ala, inna, hum. Allah ingin memastikan kepada kaum muslimin, jangan pernah ragu tentang kerusakan mereka. Jangan pernah ragu tentang kesesatan mereka nih kaum munafikin. Tapi sayangnya, walakin la tash'urun. Tetapi mereka tidak menyadarinya. Subhanallah. Mereka nggak sadar bahwa itu ternyata apa? Ternyata apa yang mereka lakukan itu ternyata kerusakan di atas muka bumi ini. Dengan perbuatan maksiatnya, dengan perbuatan dosanya, dengan perbuatan kedurhakaannya kepada Allah tabaraka wa taala subhanahu. Nah, yang menarik adalah ya ikhwan, nanti kita akan sebutkan ayat ini. Allah menyebutkan walakin la tash'urun. Nanti kalau ayat selanjutnya Allah azza wa jalla menyebutkan walakin la ya'lamun. Nanti ayat ke-13-nya, akan tetapi mereka tidak mengetahui, mereka tidak tahu. Ya, kalau ini Allah sebutkan walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak sadar. Ada perbedaan nanti. Apa perbedaan antara mereka tidak menyadari dengan mereka tidak tahu? Walakin la yash'urun sama walakin la ya'lamun. Nanti insyaallah taala kita akan bahas itu. Tapi syahid dari bahasan kita bahwa orang-orang munafik Allah azza wa jalla sebutkan di sini berbuat kerusakan dengan maksiatnya, berbuat kerusakan di atas muka bumi dengan kemunafikannya, dengan keburukannya. Mereka hendak menipu Allah azza wa jalla.
Di depan sama di belakang beda kan gitu. Naudzubillah. Tapi pada hakikatnya mereka adalah menipu diri mereka sendiri. Mereka menipu diri mereka sendiri. Mereka sama sekali tidak menipu Allah. Bagaimana kita bisa menipu Allah? Mustahil, subhanallah. Dan dari sini juga kata para ulama bahwa jangan kita mudah percaya dengan suatu klaim, suatu anggapan bahwa ini adalah sesuatu yang benar. Kenapa? Karena orang-orang munafik di dalam dua ayat ini, terutama ayat ke-11 tadi, mereka mengatakan innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami adalah hanya melakukan perbaikan. Maka para ulama mengatakan ketika Allah membantah ala innahum humul mufsidun. Allah membantah dengan 3 huruf takkid, huruf penekanan, itu menunjukkan kepada diri kita jangan mudah percaya dengan klaim orang-orang seperti ini gitu maksudnya. Jangan mudah percaya dengan statement orang-orang seperti ini. Walaupun bisa jadi omongannya pinter, kan gitu ya. Bersilat lidahnya jago banget, luar biasa. Tapi jangan mudah percaya. Karena biasanya orang-orang seperti ini satu kebenaran dibungkus dengan 100 kedustaan. 100 keburukan, kan gitu ya. Maka dalam ayat ini pelajaran besar bagi diri kita. Jangan kita mudah percaya dengan statement atau klaim orang-orang seperti ini nih. Orang-orang munafik seperti ini. Kecuali orang tersebut yang jelas mukmin, bertakwa pada Allah, apalagi seorang alim berilmu akan ilmu agama Allah, ketika berbicara masalah agama benar, wah silahkan. Tapi ini enggak, kita berbicara tentang orang yang dzul wajhain, punya 2 wajah, betul ya? Nanti kita akan sebutkan ayat selanjutnya. Ketika di hadapan orang mukmin, Masya Allah, kami bersama kalian. Tapi ketika mereka kembali kepada syaitan mereka, kami hanya menipu mereka nih. Itu wajah nih. Jangan mudah percaya dengan orang-orang seperti ini. Statementnya bukan pintar, jago, luar biasa. Tapi jangan mudah percaya dengan orang-orang seperti ini. Subhanallah. Nah, yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah hal ini. Dalam ayat ini pula kata para ulama, quwwatur rad ala haula'i alladhina idda'u annahum muslihun. Kuatnya bantahan Allah Azza wa Jalla atas mereka orang-orang yang mengklaim bahwa mereka adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Allah Azza wa Jalla membantah mereka dengan bantahan yang sangat kuat luar biasa. Itu 3 harfut ta'kid. 3 huruf penekanan. Ala, inna, dan hum. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla ingin membongkar kedok mereka nih orang-orang munafikin sehingga diketahui kepada orang-orang yang beriman. Ayat ke-13 ikhwan, wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, lihat kata-kata qila lagi, betul ya? Fi'il madhi majhul. Fi'il madhi majhul enggak diketahui nih. Berarti perkataan seperti ini nih bukan hanya orang munafikin di zaman Madinah. Sampai sekarang insya Allah pasti akan ada, sampai hari kiamat pasti akan ada. Karena tufidul umum, mubham di situ. Menunjukkan kepada umum, mubham. Jadi bukan hanya orang-orang munafikin di zaman Madinah, tapi juga zaman sekarang bahkan sampai hari kiamat pasti akan ada orang-orang seperti ini. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, aminu, berimanlah kalian, kama amanan nas, sebagaimana berimannya manusia. Manusia di sini maksudnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Qalu, mereka mengatakan, anu'minu kama amana as-sufaha? Na'udzubillah. Apakah kami harus beriman sebagaimana berimannya orang sufaha, orang bodoh nih? Sufaha itu safih, orang yang bodoh, nggak punya akal, nggak punya pandangan, bodoh, jahil. Na'udzubillah. Apakah kami harus beriman seperti berimannya orang bodoh nih? Lihat para sahabat dikatakan bodoh. Na'udzubillah. Maka kami harus beriman seperti berimannya orang-orang bodoh ini nih. Na'udzubillah. Allah Azza wa Jalla, sekali lagi nih, Allah Azza wa Jalla membantah mereka 2 kali. Dengan bantahan yang sama, ada ala, ada inna, ada hum. Bantahannya kuat berarti. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketahuilah, ingatlah bahwa sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh kata Allah Azza wa Jalla. Tetapi mereka enggak tahu. Mereka enggak tahu diri mereka bodoh ternyata itu. Subhanallah. Allahu akbar. Yang bantah
Yang bela para sahabat, Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Langsung dari atas langit menurunkan ayat ini, bayangkan. Sama persis, betul ya? Tadi ketika mereka mengatakan kami hanya melakukan perbaikan, Allah membantah, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Allah bantah dengan bantah yang kuat, 3 huruf takkid penekanan. Ini sama nih. Ketika mereka mengatakan, apakah kami harus beriman dengan seperti imannya orang bodoh nih? Imannya orang-orang apa? Para sahabat yang bodoh nih, naudzubillah. Allah membantah lagi dengan bantahan yang keras luar biasa. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ketahuilah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang bodoh, kata Allah Azza wa Jalla, tapi mereka nggak tahu. Bantahan yang sama, persis tuh, betul ya? Sekali lagi, Allah Azza wa Jalla ingin membongkar kedok mereka, orang-orang munafikin, sehingga Allah menyelipkan 3 huruf penekanan. Ala, inna, dan hum. Allahu Akbar. Luar biasa ya. Bagaimana Rabbul Alamin ingin menyebutkan tentang bahayanya orang-orang munafikin. Ikhwatul iman, rahimani rahimakumullah. Perkataan qalu anu'minu kama amana sufaha. Perkataan mereka nih, apakah kami harus beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh tersebut? Kata para ulama, al-istifham huna lin-nafi wat-tahqir wal-inkar. Pertanyaan mereka ini nih, apakah kami harus? Nah, ini kan mereka nanya nih, apakah kami harus beriman sebagaimana berimannya orang bodoh ini? Kata para ulama, pertanyaan ini, istifham di sini, istifham ini pertanyaan, kalimat pertanyaan, kalimat tanya di dalam ayat ini itu menunjukkan menafikan, merendahkan, mengingkari. An-nafi, at-tahqir, al-inkar. Jadi mereka menafikan, mereka merendahkan, dan mereka mengingkari para sahabat. Apakah kami harus beriman seperti berimannya orang-orang bodoh ini nih? Mereka ingkari imannya para sahabat. Mereka rendahkan imannya para sahabat. Mereka nafikan imannya para sahabat. Na'udzubillah. Ya, ini maksudnya apa? Kata-kata ini maksudnya la nu'minu kama amana sufaha. Kami nggak mau beriman seperti imannya orang bodoh itu. Itu maksudnya. Mereka ingkari, mereka nafikan, mereka rendahkan. Kami nggak mau beriman. Jadi kata-kata apakah kami harus beriman seperti imannya orang bodoh itu pada kita penekanan sebenarnya. Maksudnya apa? Mereka ingin mengatakan la nu'min kama amana sufa. Kami nggak mau beriman seperti imannya orang bodoh itu tuh. Na'udzubillahi min dzalik. Nasallallahu alaihi. Dikatakan sufaha, safih, bayangkan orang yang nggak dikasih petunjuk, orang yang nggak punya akal. Maksudnya di sini ashaban Nabi. Para sahabat Nabi dikatakan seperti itu. Na'udzubillah. Maka Allah langsung membantah perkataan mereka dengan 3 harfu ta'kid tadi. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Subhanallah. Ikhwatul iman, rahimani rahimakumullah. Sekarang saya mau tanya, apa perbedaan? Nah, di ayat yang ke-12 tadi, Allah mengatakan, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka itu orang yang berbuat kerusakan, akan tetapi mereka tidak sadar. Kalau di ayat ini Allah sebutkan ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Jadi perbedaan antara walakin la yash'urun sama walakin la ya'lamun. Apa perbedaan 2 hal ini nih? Nah, subhanallah, Al-Qur'anul Karim luar biasa. Nah, para ulama menyebutkan annal ifsad fil ardi amrun hissi yudrikuhul insan bi ihsasihi wa syu'urihi. Adapun kerusakan di atas muka bumi ini amrun hissi. Perbuatan yang hissi. Hissi itu indrawi. Yang bisa dilihat. Yang bisa dirasakan oleh setiap manusia. Amma safih fa amrun ma'nawi. Tapi kalau safih ini perbuatan apa? Ma'nawi. Bukan secara indra. Ya, ini nggak bisa dirasakan, nggak bisa dilihat, nggak bisa dirasakan. Yudriku bi atharihi wa la yuhissu bihi nafsihi. Itu bisa dirasakan akibatnya, tapi nggak bisa dilihat akibatnya, tapi nggak bisa dirasakan. Contoh, kita melihat kerusakan di atas muka bumi ini, ada banjir, ada ini. Itu orang kan bisa mengetahui, bisa merasakan nih. Oh, ini kerusakan ini karena dosa-dosa manusia. Betul ya? Jadi amrun hissi, perbuatan indrawi gitu. Perbuatan panca indera yang memang jelas hissi. Tapi kalau bodoh itu kan amrun ma'nawi.
sesuatu yang maknawi gitu. Jadi bukan secara letter luck-nya, tapi secara maknawinya, tapi bisa diketahui dengan akibatnya. Gara-gara kebodohan mereka, mereka mendapatkan apa? Keburukan dunia akhirat. Salah satu neraka jahanam jelas. Bisa diketahui dengan akibat yang timbul dari perbuatan mereka itu tuh. Allahu Akbar. Wala yuhassu bihi nafsih. Dan nggak bisa kemudian juga apa? Tidak bisa dirasakan secara indera, tapi bisa diketahui dengan akibatnya. Bisa diketahui dengan akibatnya, kemudian akibat yang timbul dari itu, pengaruhnya, itu tuh. Jadi perbedaan antara kenapa Allah disebutkan, mengapa Allah menyebutkan ketika kata-kata fasad, kerusakan dengan walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak menyadari, ya betul ya, akan tetapi mereka tidak menyadari. Tapi kalau tentang safih, kebodohan, Allah sebutkan walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahui. Mereka tidak mengetahui. Karena amrun hissi dari al-ifsad, kerusakan di atas muka bumi ini adalah sesuatu indrawi yang bisa dirasakan. Sehingga Allah menyebutkan mereka itu nggak sadar. Mereka telah berbuat kerusakan di atas muka bumi. Padahal orang-orang tahu nih, perbuatan ini perbuatan kerusakan ini. Akan tetapi kalau bodoh, kan biasanya orang subhanallah, dia merasa dirinya pintar padahal dirinya bodoh, betul ya? Kenapa? Karena dia nggak tahu. Dirinya ternyata bodoh. Dari mana diketahuinya? Dari akibat, dari pengaruh yang timbul. Oh ternyata saya salah nih berbuat ini. Kenapa? Akibatnya ini, pengaruhnya ini. Betul sih bodoh ini. Kan gitu ya? Tapi nggak bisa diketahui, nggak bisa dilihat. Dengan panca indera nggak bisa. Beda sama tadi. Kalau kerusakan bisa dilihat jelas. Kerusakan alam, tapi orang-orang munafikin nggak sadar itu mereka berbuat kerusakan. Padahal mereka bisa lihat itu. Karena Allah tutup pandangan mereka tuh. Adapun ini walakin la ya'lamun, tapi mereka tidak mengetahui kebodohan. Kebodohan mereka nggak sadar dirinya bodoh. Mereka tidak sadar dirinya bodoh. Diketahui dari mana? Diketahui dari akibat yang timbul, pengaruh yang timbul dari kebodohan mereka. Pengaruh dan akibat yang paling jelas apa? Menjadikan mereka dimurkai oleh Allah, menjadikan mereka mendapatkan neraka jahanam dan seterusnya. Nah, itu disebutkan oleh para ulama tentang masalah hal ini. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat ini ikhwan disebutkan banyak sekali faedah subhanallah. Salah satunya i'jabul munafiqin bi anfusihim. Takjubnya orang-orang munafik akan dirinya. Betul ya? Orang-orang munafik ini takjub akan dirinya. Takjub, ujub akan dirinya. Enggak kok, saya berbuat perbaikan bukan kerusakan. Enggak kok, saya orang yang mengetahui, enggak seperti orang-orang bodoh ini para sahabat nih. Mereka ujub akan diri mereka. Mereka takjub akan diri mereka. Maka hati-hati nih kawan, bagi setiap muslim dan muslimah jangan pernah ada satu penyakit hati ini. Al-ujub. Ujub. Bangga akan dirinya, bangga akan kelebihannya, bangga akan ilmunya, bangga akan hartanya, bangga akan kelebihannya, bangga akan pangkatnya, apapun itu. Hati-hati subhanallah. Hati-hati. Karena orang-orang munafik ini itu takjub, ujub akan dirinya, padahal ternyata salah semua tuh. Salah semua. Mereka menyangka mereka melakukan perbaikan, tapi mereka melakukan kerusakan ternyata. Mereka menyangka mereka orang pintar, ternyata mereka orang yang bodoh. Na'udzubillah min dzalik. I'jabul munafiqin bi anfusihim. Takjubnya orang-orang munafikin akan diri mereka sendiri. Kemudian di antara faedah juga dari ayat ini kata para ulama, annal munafiq la tanfa'uhu ad-da'wah ila al-khair. Allahu akbar. Orang-orang munafik itu tidak bermanfaat dakwah kebaikan kepadanya. Na'udzubillah, bayangkan. Tidak bermanfaat dakwah kebaikan. Lihat, karena Allah mengatakan wa idza qila lahum aminu. Ketika dikatakan kepadanya berimanlah kalian. Kama amanan nas, sebagaimana manusia telah beriman, sebagaimana para sahabat telah beriman. Ini kan dakwah kepada mereka. Dakwah ajakan kebaikan kepada mereka. Tapi mereka malah mengatakan qalu anu'minu kama amanas sufaha. Berarti apa? La tanfa'uhu ad-da'wah ila al-khair. Dakwah mengajak kebaikan kepada mereka itu enggak ada manfaatnya. Wallah ini mengerikan ya, Pak. Wallah ini mengerikan, luar biasa. Sebagian yang sudah kita bahas kemarin masalah orang-orang kafir, ada orang-orang yang Allah khatam.
Allah cap bahwa hatinya itu nggak akan pernah mendapatkan hidayah. Ini luar biasa mengerikan ini. Maka coba untuk melihat, Evan. Abdullah bin Ubay bin Salul sampai mati munafik itu. Sampai mati. Karena dakwah kebaikan kepada mereka nggak ada manfaatnya. Hati-hati ini. Maka ketika kita ketemukan orang-orang seperti ini, kita dakwahi, mereka tolak terus-menerus, tinggalkan. Masih banyak orang yang mau dengar dakwah kita. Kan gitu. Jangan sibukkan diri kita dengan hal-hal yang nggak penting. Jangan kemudian habiskan energi kita dengan orang yang nggak mau dengar kebaikan. Sampaikan 1 kali, 2 kali, nggak mau dengar, selesai, tinggalkan. Kewajiban kita selesai, kan gitu ya. Hati-hati, subhanallah. Fahum la yantafi'una idza da'u ila al-haq. Nggak bermanfaat ajakan kebaikan, ajakan kepada kebenaran kepada mereka itu nggak manfaat. Bahkan mereka mengatakan anu'minu kama amanas sufaha. Bahkan mereka mencela, menghinakan, merendahkan. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini bagaimana, subhanallah, bagaimana keburukan dari orang-orang munafikin. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara faedah juga dari ayat ini kata para ulama, syiddatu tughyanil munafiqin li'annahum ankaru 'ala alladhina 'aradu 'alaihimul iman. Kuatnya kesesatan, parahnya kesesatan orang-orang munafikin karena mereka mengingkari orang-orang yang telah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Jadi parahnya kesesatan orang-orang munafik ini. Para sahabat yang kita tahu bagaimana imannya, bagaimana amal salehnya, bagaimana ketakwaannya kepada Allah, bagaimana kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, bagaimana bersihnya hati para sahabat, tapi mereka mengatakan, qalu anu'minu kama amanas sufaha. Mereka anggap para sahabat orang bodoh, bayangkan. Berarti kesesatan mereka itu luar biasa parahnya. Kesesatan mereka apa? Luar biasa parahnya. Dan nanti kita akan sebutkan juga di ayat selanjutnya tuh. Wa fi tughyanihim ya'mahun. Tetapi mereka akan kesesatan mereka biasanya tidak menyadarinya. Atau mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara faedah selanjutnya di dalam ayat ini disebutkan oleh para ulama, anna a'da Allah. Nah, ini penting nih, bagi diri kita. Yasifuna awliya'ahu bima yujibu tanfir anhum. Sesungguhnya musuh-musuh Allah biasanya mensifati wali-wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, dengan sifat yang menjadikan manusia lari dari wali-wali Allah ini. Contoh tadi, bodoh. Orang yang bodoh, betul ya? Ini kan sifat yang diberikan orang-orang munafik kepada para sahabat. Agar orang-orang itu lari dari para sahabat, itu maksudnya. Ternyata dari zaman dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat, pasti akan ada orang-orang yang benci kepada dakwah sehingga mensifati dakwah ini, ini dakwah pemecah belah umat. Ini dakwah apalagi itu, subhanallah. Dakwah yang mengajak kepada keburukan, kan gitu ya. Subhanallah. Bahwa musuh-musuh Allah pasti akan selalu mensifati orang-orang yang Allah cintai dengan sifat yang menjadikan manusia lari dari orang yang Allah cintai itu. Lihat Nabi kita Muhammad SAW. Disifati apa? Majnun, orang gila. Sahir, penyihir. Betul ya? Kemudian apa? Kahin. Tukang ramal, kan gitu ya? Kahin. Kemudian apa? Orang yang terkena sihir. Penyihir juga, orang terkena sihir juga. Syairun majnun, penyair yang gila. Coba bayangkan luar biasa berapa banyak sebutan-sebutan, sematan-sematan orang-orang musyrikin Quraisy, musyrikin Arab kepada Nabi kita Muhammad SAW, betul ya? Supaya orang-orang manusia lari dari Nabi Muhammad SAW. Persis seperti zaman sekarang. Oh, jangan itu dakwahnya apa? Wahabi. Betul ya? Apa Wahabi apa? Tahu juga enggak, subhanallah. Orang-orang ikut-ikut aja tuh, subhanallah. Nggak tahu siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu, nggak tahu siapa, kan gitu. Allahu Akbar. Oh, ini dakwahnya pemecah belah umat. Oh, ini dakwahnya apa? Menumpahkan darah dan seterusnya. Intoleran, apalagi itu. Semua luar biasa. Semua.
Jadi orang musuh-musuh Allah Azza wa Jalla pasti akan selalu memberikan sifat-sifat yang menjadikan manusia lari dari orang yang berdakwah di jalan Allah. Allahu Akbar, subhanallah ya Allah. Allahu Akbar. Ini dari zaman dulu ya, luar biasa ya. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, sampai hari kiamat insya Allah. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berpegang di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus benar-benar berpegang dengan benar. Harus berpegang dengan benar. Yakin subhanallah. Ketika ini hak, yakin pegang itu. Mau orang ngomong dari A sampai Z, diamin aja. Mau orang ngomong dari A sampai Z, biarkan saja. Gak ada urusan sama mereka kan gitu. Karena dari zaman dulu sudah disematkan kepada orang-orang yang di Allah cintai dengan sebutan-sebutan yang menjadikan manusia agar lari dari orang yang Allah cintai tersebut. Allahu Akbar. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah dari ayat ini juga tahqiqu ma wa'adallahu bihi min ad-difa' 'anil mu'minin, bahwa Allah pasti akan membela, di janji Allah nih kawan. Allah pasti akan merealisasikan janji Allah untuk membela orang-orang mukminin. Untuk membela orang-orang mukminin. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Hajj surah 22 ayat 38. Surah Al-Hajj surah 22 ayat 38. Ini sama nih dengan ayat ini. Ketika mereka mengatakan anu'minu kama amana sufaha, apakah kami harus beriman seperti berimannya orang bodoh ini nih? Allah langsung bantah. Allah yang bela. Allah turunkan ayat. Bahkan 3 penekanan huruf takkid tadi. Ala innahum, betul ya? Ala innahum humus sufaha. Berarti Allah yang membela. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj surah 22 ayat 38. Afwan, bukan 37. 38. Surah Al-Hajj surah 22 ayat 38. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan membela orang-orang yang beriman. Yudafi'. Allah yang pasti akan bela orang-orang yang beriman itu tuh. Lihat nih. Ketika orang-orang munafik mengatakan para sahabat itu orang bodoh, Allah turunkan ayat untuk bela tuh. Luar biasa. Ikhwan, kalau ada orang yang terkuat di komplek kita, dia udah terkuat, terkaya, tertinggi, pangkat jabatannya bela kita. Oh, gimana tuh? Padahal manusia, makhluk. Oh, kita merasa aman tuh, betul dengan belaan orang ini. Ini yang bela kita, Rabbul Alamin. Yang bela orang mukmin, yang bela orang yang bertakwa, yang bela orang yang menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bela orang yang di atas agama yang benar, itu Rabbul Alamin, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa kita ragu? Kenapa kita ragu? Makanya kata para ulama, apapun ujian dakwah yang engkau hadapi, maju di situ. Karena Allah Azza wa Jalla pasti akan menolongmu dengan syarat niatmu benar, dengan syarat amalanmu benar. Dengan syarat caramu benar, dengan syarat engkau orang yang bertakwa. Maju. Subhanallah. Jangan pernah takut tuh. Allahu Akbar. Ini benar banget nih, luar biasa. Orang ngomong ini, orang berbuat ini. Nabi Muhammad SAW 13 tahun, bayangkan. 13 tahun diintimidasi di kota Mekah, diboykot, dikatakan ini itu luar biasa, ingin dibunuh, bayangkan 13 tahun, tapi mereka nggak bisa berikan kemudaratan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala yang bela Nabi Muhammad SAW. Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memberikan pertolongan, menjaga, melindungi Nabi Muhammad SAW. Jangan mundur wahai orang-orang yang berada di atas kebenaran, jangan mundur. Cuma gara-gara perkataan orang munafik, cuma gara-gara perkataan netizen zaman sekarang, betul ya? Jangan mundur. Selama ini benar nggak nih? Hak, benar, tayyib. Niat saya benar nggak? Benar. Caranya benar nggak ini? Perbuatan amal saleh nggak? Maju. Mau orang 1.000.000 orang, 1.000.000.000 orang ngomong keburukan lagi. Maju. Nah, itu diantara, subhanallah, diantara apa? Yang harus kita jadikan kaidah dalam kehidupan kita. Allah yang pasti akan membela orang-orang mukminin. Allah yang pasti akan membela, dan janji Allah ini subhanallah, janji Allah membela orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, dengan syarat kita memang beriman. Nah, ini yang jadi masalah.
Kitanya benar-benar beriman dengan iman yang sejati atau enggak, bertakwa atau enggak, punya rasa takut kepada Allah atau tidak, tidak kan gitu. Oh, enggak ya jelas Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah membela diri kita. Di antara faedah juga dari ayat ini ada ad-dalalatu ala jahlil munafiqin. Ayat ini menjadi dalil tentang kebodohan orang-orang munafik. Karena Allah Azza wa Jalla menafikan ilmu kepada diri mereka, walakin la ya'lamun. Tetapi mereka nggak berilmu, mereka nggak tahu. Jadi mereka adalah orang-orang yang jahil. Mereka adalah orang-orang yang bodoh. Ini persis seperti orang-orang zaman sekarang nih, yang seakan-akan pintar, bahkan mungkin akademisnya tinggi, profesor, doktor luar biasa, tapi menyimpang dalam pemahaman agamanya. Pintar bersilat lidah, pintar ngomong sehingga meyakinkan orang luar biasa, padahal mereka bodoh, jahil. Jahil luar biasa bodoh. Kalau saya pernah dengar satu orang Muslim mengatakan, coba kalau misal alkohol itu misal bermanfaat di satu negeri yang negeri itu dingin luar biasa, kita kalau nggak minum alkohol maka bisa akan menyebabkan kita meninggal, maka pada saat itu kan berarti alkohol ada manfaatnya. Seakan-akan benar perkataan ini. Padahal Allah Azza wa Jalla 1400 tahun yang lalu sudah ngomong alkohol, bukan alkohol, khamr itu, maksudnya khamr tadi bukan alkohol, khamr ya. Dia ingin bela khamr maksudnya nih. Kenapa diharamkan? Padahal kan ada manfaatnya gitu. Kalau di tempat dingin yang menjadikan kita bisa celaka, bisa jadi kita mati gara-gara kedinginan itu, khamr itu bisa bantu kita gitu. 1400 tahun yang lalu Allah sudah ngomong bahwa khamr itu wa manafi'u linnas. Manafi' itu jamak dari manfaat. Manfaat itu satu, manfaat manafi' itu banyak. Berarti Allah sebutkan khamr itu tuh manafi'u linnas, manfaatnya banyak bagi manusia. 1400 tahun yang lalu tuh. Seakan-akan statement ini nih, oh benar juga ya. Kalau orang jahil kan dengar betul ya. Benar juga ya, kalau bermanfaat khamr itu di tempat dingin tuh bisa menjadikan kita nggak celaka kan berarti ada manfaatnya. Kenapa diharamkan? 1400 tahun yang lalu Allah sudah ngomong khamr itu banyak manfaatnya, bukan dikit, bukan ada, banyak. Akan tetapi Allah katakan apa? Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya itu jauh lebih banyak daripada manfaatnya. Dosanya, madaratnya, keburukannya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Karena itu diharamkan. Jadi bukan berarti sesuatu yang Allah haramkan nggak ada manfaatnya. Daging babi misalnya, kan gitu. Madaratnya, dosanya, keburukannya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Karena itu diharamkan. Orang-orang yang melihatnya, oh benar juga ya. Dia merasa dalil dia tuh hujah dia udah benar tuh betul ya. Padahal jahil, bodoh. 1400 tahun yang lalu sudah Allah katakan itu tuh. Nah, itu contoh aja subhanallah bahwa ternyata kebodohan orang-orang munafikin. Nauzubillahi min dzalik. Ayat ke-14 ya, ikhwan. Ayat ke-14. Berapa ini subhanallah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, orang-orang munafik nih ketemu dengan orang-orang yang beriman, ketemu dengan para sahabat. Qalu, mereka mengatakan, amanna, kami telah beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka kembali kepada syaitan mereka mengatakan inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian, tenang aja, kan gitu ya. Kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami hanya mengolok-olok mereka. A'udzubillahi min dzalik. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah Azza wa Jalla yang akan memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Allahu Akbar. Lihat ya, ikhwan ya. Perhatikan ya. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka katakan itu tuh. Kami beriman, luar biasa. Tapi ketika mereka kembali kepada syaitan mereka, nanti kita akan jelaskan tentang masalah syaitan nih. Syaitan di sini bukan cuma jin, bukan cuma iblis dan seterusnya. Nah,
Para ulama mengatakan wa idza laqul ladzina amanu, apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, yakni berjumpa, ketemu, duduk bersama mereka, duduk bersama para sahabat, kepada orang-orang yang beriman dari kaum mereka, maka mereka mengatakan amanna, kami beriman. Tetapi ketika mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, syaitan di sini tidak lain tidak bukan adalah musuh-musuh Allah tabaraka wa taala, musuh-musuh Islam, musuh-musuh agama. Maka kemudian mereka mengatakan innama nahnu mustahzi'un, inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami bersama kalian, sesungguhnya kami hanya memperolok-olok mereka saja. Ikhwan, yang saya mau tekankan ini kata-kata syaitan. Nah, ini menarik nih. Kata-kata apa? Syaitan. Apa itu syaitan? Kata-kata syaitan dinamakan syaitan. Sebagian ulama mengatakan itu dari kata-kata syutun. Dari kata-kata syutun yang artinya jauh. Ba'uda. Syutun atau jauh. Maksudnya apa? Jauh dari rahmat Allah. Disebutkan dalam Mu'jam al-Wasit. Kata-kata syaitan itu dari kata-kata syutun yang artinya ba'uda, jauh. Maksudnya adalah syaitan ini dijauhkan dari rahmat Allah. Syaitan ini dijauhkan dari rahmat Allah. Perhatikan. Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar mengatakan, "Asy-syaitan fi lughatil Arab yutlaq ala kulli 'adin mutamarrid." Syaitan di dalam bahasa Arab, kata beliau, digunakan untuk menyebut setiap makhluk yang menentang dan membangkang. Nah, ini penting nih. Jadi syaitan, kalau kita boleh bahasakan, syaitan ini sifat. Nah, sifat untuk menyebut setiap makhluk yang jahat, membangkang, menentang, tidak taat, membelot dari aturan. Itu syaitan. Berarti syaitan ini bisa jin, bisa manusia, bahkan bisa hewan. Bisa apa? Hewan. Subhanallah. Ini dulu nih, perkataan ini dulu nih. Jadi kata-kata syaitan dari kata-kata syutun yang artinya ba'uda, artinya dijauhkan dari rahmat Allah, betul ya. Kemudian Syekh Sulaiman Al-Ashqar, beliau mengatakan syaitan ini dalam bahasa Arab digunakan untuk menyebut setiap makhluk yang menentang dan membangkang. Menyebut setiap makhluk. Berarti sifat, betul ya? Menyebut setiap makhluk yang menentang dan membangkang. Berarti syaitan ini sifat untuk menyebut setiap makhluk yang jahat, membangkang, menentang, tidak taat, suka membelot, suka melawan aturan, suka bermaksiat, dan semacamnya. Ini gampangnya, syaitan. Beda sama jin. Nah, jin itu makhluk. Kalau syaitan tadi sifat, betul ya? Jin ini makhluk. Jin ini apa? Makhluk. Jadi kalau syaitan ini berarti bisa melekat pada makhluk. Karena sifat bisa melekat pada makhluk. Berarti syaitan ini bisa ada pada manusia. Syaitan ini bisa ada pada jin. Syaitan ini bisa ada pada hewan. Nanti kita sebutkan. Subhanallah. Ini dulu nih. Nah, kata-kata jin kata para ulama. Jin itu salah satu makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memiliki fisik tertentu. Berbeda dengan jenis manusia, berbeda dengan jenis malaikat jelas. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surah Ar-Rahman contoh. Ayat ke-14 dan 15. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia dari tanah yang kering seperti tembikar. Dan Allah menciptakan jin dari nyala api. Dari nyala apa? Api. Berarti jin dari satu sisi memiliki kesamaan dengan manusia masalah akal dan nafsu. Masalah akal dan nafsu memiliki sama seperti manusia. Kemudian kesamaan lagi, jin mendapatkan beban perintah syariat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti jin juga harus taat kepada Allah. Harus beribadah kepada Allah, kan gitu. Harus tunduk kepada syariat Rasulullah SAW, kan gitu ya. Nah, jin ini ada yang muslim, ada yang kafir. Sebagaimana manusia ada yang muslim, ada yang kafir. Ada jin yang baik, ada jin yang jahat. Ada manusia yang baik, ada manusia yang jahat, kan gitu ya. Ada jin yang pintar masalah agama, ada jin yang bodoh masalah agama. Bahkan ada jin yang ahlu sunnah, ada jin yang tersesat. Sebagaimana manusia. Sebagaimana apa? Manusia.
Subhanallah. Perbedaannya tadi, perbedaan paling mendasar adalah asal penciptaannya beda. Asal penciptaannya beda. Kemudian kemampuan bisa kelihatan atau tidak, itu beda juga. Jin bisa melihat kita, kita nggak bisa ngelihat jin. Jadi makhluk jin ini dari kata-kata ijtinan yang artinya tersembunyi atau tidak kelihatan. Jin ini ijtinan, makhluk tersembunyi atau tidak kelihatan. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 27, "Innahu yarakum wa huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya dia jin dan pengikut-pengikutnya iblis, maksudnya dengan pengikut-pengikutnya melihat kalian di suatu keadaan dan kalian tidak bisa melihat mereka. Ala kulli hal. Jadi tidak semua jin itu syaitan berarti. Kalau jin yang baik, jin yang muslim, jin yang kemudian berilmu tentang ilmu agama Allah, bahkan jin ahlu sunnah, masa disuruh syaitan? Kan enggak. Syaitan itu dari apa ya? Sifat. Kalau syaitan ini ada pada jin, berarti jin itu pasti jin buruk, jin yang jahat. Jin yang tidak taat kepada Allah, membelot akan aturan Allah dan Rasulnya. Ketuanya siapa ini? Iblis. Ketuanya iblis ya. Jadi jin yang jahat, yang buruk, yang membelot dan seterusnya, ketuanya iblis. Itu syaitan dari bangsa jin. Sekarang syaitan dari bangsa manusia. Manusia yang buruk, yang jahat, melakukan kedurhakaan, maksiat, dosa, kesyirikan, dan itu syaitan juga tuh. Syaitan dari bangsa manusia. Ketuanya siapa? Dajjal. Sebagian ulama menyebutkan ketua dari manusia yang buruk itu Dajjal kan gitu ya. Al-A'raf ayat 27 tadi. Nah, adapun hewan juga ada hewan. Contoh, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang kalbun aswad. Apa kalbun aswad? Anjing hitam. Anjing hitam itu apa? Syaitan. Al-kalbul aswad syaitan kata Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Muslim. Anjing yang hitam semuanya dari ujung ke ujung tuh itu syaitan kata Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa ada sifat syaitaniyah dalam hewan itu. Nah, makanya tadi syaitan itu sifat yang melekat pada diri makhluk Allah Azza wa Jalla yang membelot, yang tidak mau taat, membangkang, menentang. Jadi gampangnya tadi syaitan itu sifat, jin itu makhluk kan gitu ya. Syaitan ini ada sifatnya, ada yang di jin, ada yang di manusia, ada yang di hewan. Jadi setiap makhluk yang jahat, setiap makhluk yang membangkang, tidak taat, menentang, suka membelot, maka itu adalah syaitan. Biasanya berarti sifat ini ada pada jin, ada pada manusia, ada juga pada hewan kan gitu ya. Ketua dari jin yang jahat tadi itu iblis. Ketua dari manusia sebagian orang mengatakan ketua dari manusia yang jahat itu dajjal kan gitu. Adapun syaitan, adapun hewan Allah alam enggak disebutkan. Ada ketuanya apa enggak seterusnya. Contoh, minal jinnati wan nas. Betul ya? Dari golongan jin dan juga manusia. Dari golongan jin dan juga manusia, subhanallah. Allah juga sebutkan tentang musuh-musuh para nabi. Musuh-musuh para nabi itu ada syaitan dari bangsa jin, ada syaitan dari bangsa manusia, subhanallah. Syayatinal insi wal jinni. Syaitan dari bangsa jin dan syaitan dari bangsa manusia. Tadi itu jin yang jahat, membelot, membangkang, melawan aturan, selalu berbuat keburukan, itu syaitan dari bangsa jin. Manusia yang jahat, membangkang, tidak mau mentaati aturan, membelot kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, itu pun syaitan. Itu pun apa? Syaitan. Syayatin al-insi wal jinni. Syaitan dari bangsa jin dan juga manusia. Subhanallah. Berarti syaitan itu ada dari bangsa jin, ada dari bangsa manusia. Nah, kenapa saya jelaskan masalah ini? Kembali ayat tadi itu. Orang-orang munafikin ketika berkumpul dengan para sahabat, dengan orang yang beriman, mereka mengatakan, amanna, kami beriman. Tapi ketika mereka kembali kepada syaitan mereka. Nah, syaitan di sini bukan maksudnya para jin, kan gitu ya? Syaitan di sini berarti bisa jadi kata para ulama adalah manusia-manusia yang buruk, yang jahat, yang nggak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang membangkang, membelot akan perintah Allah dan Rasulnya. Ketika orang-orang munafikin duduk bersama mereka nih, manusia-manusia yang kufur, maka mereka mengatakan, inna ma'akum, kami bersama kalian. Inna nahnu mustahzi'un. Kami hanya kemudian mengolok-olok mereka saja sudah. Na'udzubillah min dzalik. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla yang membalas
Mereka Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah Azza wa Jalla yang memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Alhamdulillah. Membiarkan mereka terombang-ambing dalam apa? Kesesatan. Jadi Allah yang bantah itu semua itu. Nasallallahu alaihi. Ini menunjukkan bahwa bagaimana beratnya orang-orang munafikin yang selalu berbuat keburukan. Alhamdulillah. Sampai sini dulu ya, mungkin yang bisa saya sampaikan. Insyaallah taala ke depannya kita akan bahas ayat selanjutnya tentang masalah ini. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu berkahi pertemuan kita dan semoga Allah berikan kemudahan kita untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Silakan mungkin kalau ada yang mau bertanya. Insyaallah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jazakumullahu khairan Ustaz atas penjelasan ayat tafsir Quran surat Al-Baqarah dari ayat 11 hingga ayat 13 ya Ustaz ya. Insyaallah. Nanti dilanjut di pertemuan berikutnya. Izin membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah bagi kita orang-orang yang menuntut ilmu ada juga apakah ada juga istidraknya Ustaz? Apakah hanya istidrak itu hanya menimpa bagi orang-orang yang pecinta dunia? Apakah bagi orang-orang penuntut ilmu juga ada istidraknya Ustaz? Karena saya kok merasa hati saya gelisah setiap kali menghadiri kajian, tapi tidak semuanya mampu Anda amalkan. Walaupun sedikit, terkadang semuanya lewat saja. Tapi Anda rajin duduk di majelis ilmu. Mohon nasihatnya untuk diri Anda Ustaz. Jazakumullah khairan. Nah, jazakallah khair. Yang pertama, tadi tambahkan tadi dalil menunjukkan tentang bahwa syaitan itu bukan hanya dari bangsa jin tapi juga manusia di antara surat Al-An'am surat ke-6 ayat 112. Surat Al-An'am ayat ke-112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah setiap nabi itu kami menjadikan musuh yang terdiri dari syaitan manusia dan syaitan jin. Yuhi ba'dhuhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Ini surat Al-An'am ayat ke-112 menunjukkan bahwa syaitan ada dari masa jin, ada dari masa manusia. Kalau manusia misalnya selalu mau membujuk kita untuk melakukan keburukan, membujuk kita untuk melakukan maksiat, itu syaitan dari bangsa manusia tuh. Bahkan lebih parah tuh, kalau syaitan dari bangsa jin, kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim jauh, kabur. Tapi kalau syaitan dari bangsa manusia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ente. Dirangkul gitu tuh deh. Ini bahaya luar biasa, a'udzubillah. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang masalah yang bertanya, kalau ditanya apakah kemudian ada para penuntut ilmu itu istidraj, maka jawabannya ada. Jadi istidraj itu bukan hanya pada harta. Karena istidraj itu kan segala orang-orang yang Allah terus berikan kenikmatan, tapi dia terus melakukan maksiat dan dosa, kan gitu ya. Ternyata dia terus melakukan kedurhakaan. Salah satu kenikmatan ilmu. Betul ya? Salah satu kenikmatan ilmu, bukan hanya kenikmatan harta. Seseorang yang Allah berikan kenikmatan ilmu, dimudahkan majelis ilmu, dimudahkan majelis ilmu, dimudahkan majelis ilmu. Tapi kemudian tidak berpengaruh pada rasa takutnya kepada Allah. Atau melakukan kedurhakaan dan dosa tanpa rasa takut, kan gitu ya? Tidak melakukan amal soleh, ini istidraj. Hati-hati. Ini istidraj luar biasa banyaknya bagi para penuntut ilmu. Sibuk dengan majelis ilmu ini, majelis ilmu ini, majelis ilmu ini, tapi tidak diamalkan ilmunya. Tidak berusaha untuk mengamalkan ilmu, tidak berusaha dengan sekuat tenaga mengamalkan ilmu yang sudah diketahui. Hati-hati nih. Ini bisa jadi istidraj. Perhatikan ya, tidak berusaha. Kalau kita tahu satu ilmu, banyak ilmu nih, kita amalkan 1, 2, 3. Tapi kita ada usaha yang maksimal untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu itu. Aman itu insya Allah. Tapi kalau kita tahu ilmu tuh, ya saya tahu tuh, itu maksiat, itu dosa. Nah, kenapa yang kita lakukan? Ya, gimana ya? Jadi nggak ada usaha sama sekali, betul ya? Nggak ada usaha sama sekali untuk meninggalkan maksiat dan dosa. Tidak ada usaha sama sekali untuk mengamalkan, mempraktikkan ilmu yang sudah diketahui. Ini hati-hati baru. Ya saya tahu itu perintah Nabi itu. Loh kenapa nggak dikerjakan? Ya sudahlah, nggak begitu penting. Alhamdulillah.
Ini istidraj ini, hati-hati. Dimudahkan majelis ilmu, dimudahkan memahami ilmu bahkan, tapi ilmu itu tidak berbuah amal saleh. Ilmu itu tidak berbuah rasa takut kepada Allah. Ilmu itu tidak berbuah akhlak yang mulia. Ilmu itu tidak berbuah membesarkan akhirat, mengecilkan dunia. Tambah nuntut ilmu, tambah cinta luar biasa kepada dunia, tambah mengecilkan akhirat. Coba lihat teman-teman sekarang, nuntut ilmu, Masya Allah, sibuk dengan apa? Flexing, baju-bajunya bagus-bagus, di kajian ilmu. Maksudnya apa? Yang mahal, bukan bagus ya, mahal kan gitu ya. Kalau bagus ya bagus kan itu. Indah, boleh. Baju-bajunya mahal, untuk apa? Untuk apa semua? Yang paling penting kita dapatkan ilmu akan hal tersebut, amalkan dalam kehidupan kita, berkah ilmu kita. Disibukkan dengan hal-hal yang nggak jelas. Yang nggak jelas contohnya apa? Sibuk dengan apa video-video, kemudian posting di IG dan seterusnya. Apalagi posting akhwat-akhwat, la ilaha illallah. Mau apa? Ditutupi akhwat itu dengan jilbab supaya tidak terlihat, supaya tidak memfitnah. Dengan cadarnya supaya tidak memfitnah, kan gitu ya? Ini malah diposting kemudian. Dengan cadarnya, dengan jilbab lebarnya, kan ini nggak nyambung ya. Karena suka bingung subhanallah. Terus untuk apa jilbabnya, untuk apa cadarnya kalau ternyata dipertontonkan kepada manusia. Jadi bukan hanya menutupi, terutama nih para wanita yang saya lihat subhanallah. Ini satu penyakit yang mungkin banyak di kalangan wanita, di kalangan akhwat ini, naudzubillah min dzalik. Laki-laki saja, subhanallah, jangan sering-sering kemudian apa? Ini perempuan, subhanallah. Allahu Akbar. Untuk dakwah Ustaz, untuk dakwah nggak usah tampil. Dakwahnya aja kan gitu. Materi jadi dakwahnya, kajiannya mungkin difoto, nggak usah dirinya kan gitu. Jadi subhanallah, bagaimana syaitan menghiasi luar biasa, gimana caranya supaya pembenaran kan gitu. Hati-hati. Tapi yang paling terpenting tadi, ada usaha yang maksimal untuk bisa mengamalkan, untuk bisa mempraktekkan ilmu yang sudah diketahui. Itu paling penting, ada usaha maksimal. Jadi bukan tahu doang, tapi jadi jadi maklumat, hanya jadi koleksi ilmunya tersebut, tidak ada usaha maksimal untuk bisa mengamalkan. Doa kepada Allah agar Allah berikan kemudahan untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah diketahui. Allah a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, sampai di batas mana kita harus memperjuangkan kebenaran? Apakah walau akhirnya nyawa kita harus terancam? Dalam hal ini, Ibu Ana seorang pendakwah di kampung Ustadz. Beliau sangat lembut mendakwahkan tentang tauhid, tetapi karena lingkungannya banyak kesyirikan, banyak apa itu Ustadz namanya sajen-sajen seperti itu, beliau dibenci dan selalu diancam. Tapi Ibu Ana selalu merasa yakin akan pertolongan Allah, tapi kami anak-anaknya di rumah takut. Kami tinggal di Jakarta, sedangkan ibu kami di kampung, seorang diri, hanya dengan keponakannya yang perempuan. Apa yang harus kami lakukan ya Ustadz? Ibu Ana begitu semangat untuk mendakwahkan masyarakat. Insyaallah. Hebat luar biasa insyaallah. Yang pertama, semoga Allah Azza wa Jalla berikan keistiqomahan kepada ibu yang bertanya untuk selalu berada di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Yang kedua, ketika orang berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla, itu harus punya minimal 3. Dia harus punya ilmu, dia harus punya ar-rifqu, kelemah lembutan, dia harus punya as-sabru, sabar. Terkadang seseorang yang bersemangat mendakwahkan ilmu dan seterusnya, ilmunya ternyata belum mumpuni, atau kemudian lemah lembutnya ternyata belum ada, atau mungkin bisa jadi kesabarannya pun nggak ada. Kalau 3 ini sudah bagus nih, ilmunya masya Allah ada, lemah lembutnya ada, kemudian sabarnya juga masya Allah ada, kemudian tetap ada tantangan, sunnatullah. Nabi SAW 3 ini luar biasa, betul ya? Ilmunya sudah luar biasa, lemah lembutnya luar biasa, sabarnya luar biasa. Tapi pasti ada tantangan. 13 tahun di kota Mekah luar biasa. Dari orang-orang kafir Quraisy. Maka sabar, terus istiqamah, terus doa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena bisa jadi subhanallah, bisa jadi sekarang orang-orang itu menentang. Tapi kita nggak tahu besok, kita nggak tahu tahun depan, kita nggak tahu, bisa jadi kita sudah meninggal, orang itu Allah berikan hidayah. Kita nggak tahu subhanallah. Tapi caranya harus benar. Perhatikan nih, caranya harus hikmah. Yang paling penting saya katakan nih, caranya harus hikmah. Contoh, berikan dulu apa? Kebaikan kepada mereka. Kasih hadiah mungkin kepada orang-orang seperti itu dan seterusnya. Mulai dari hal-hal yang kecil dan seterusnya. Ala kulli hal, berdakwah semampunya. Berdakwah semampunya. Adapun subhanallah,
Adapun kemudian kalau orang itu sudah benar tadi, ibunya sudah benar, ikhlas, luar biasa, caranya benar dan seterusnya, yakinlah orang-orang yang tadi itu nggak akan pernah bisa memudaratkan ibunya. Karena Allah mengatakan itu. Orang-orang tadi sama sekali tidak akan pernah bisa memudaratkan ibunya. Kalau memang benar luar biasa ya, dengan syarat tadi ilmunya benar, caranya benar, hikmah dalam dakwah dan seterusnya, insya Allah tidak akan pernah memudaratkan. Dan luar biasa ibunya kayak gini nih, masya Allah nih, luar biasa masya Allah ya. Tapi coba lihat dulu, benar nggak nih caranya, benar nggak, hikmah nggak, lemah lembut atau tidak. Kemudian step by step dalam dakwahnya terpenuhi atau enggak. Takutnya loncat-loncat, betul ya? Satu langsung ke lima, lima langsung ke 10, kan itu ya. Terus dari yang kecil dulu, yang subhanallah. Ada banyak cara ya kawan, untuk berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan berdakwah sesuai dengan kemampuan. Berdakwah sesuai dengan apa? Dengan kemampuan. Karena subhanallah ada orang-orang yang orang atau tempat atau lingkungan yang ketika kita dakwahkan sampai luar biasa, Allah nggak kasih hidayah. Sudah kalau seperti itu gimana pindah? Seperti Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Sudah tertutup tuh. Sudah tertutup kesempatan untuk dakwah 13 tahun luar biasa, pindahlah ke kota Madinah. Sehingga Allah takdirkan ketika balik lagi bisa membebaskan kota Mekah, sebagian mereka baru beriman, betul ya? Maka sabar dan terus doa kepada Allah Azza wa Jalla dan belajar ya, ibunya belajar, masya Allah, belajar benar atau tidak cara saya berdakwah, ilmunya benar atau tidak, hikmah dalam dakwah benar atau tidak. Kalau itu sudah benar semua, ya sabar, kemudian doa kepada Allah Azza wa Jalla dan dilihat maslahat dan madarat. Dilihat terakhir maslahat dan madarat. Kalau ternyata masih seperti itu terus memadaratkan jauh lebih besar, naudzubillah, maka kemudian jelas kemadaratan itu harus dihilangkan. Tapi balik lagi tadi, biasanya orang-orang yang berjalan di atas jalan tauhid, madaratan pasti ada pada diri, tapi Allah Azza wa Jalla pasti akan jaga mereka sesuai dengan keyakinan, keimanan, ketakwaan mereka luar biasa. Dan kita doa anaknya supaya Allah Azza wa Jalla berikan apa? Berikan apa, keteguhan kepada diri kita dan juga kepada ibunya, Masya Allah. Tapi saya lihat tadi apa contoh, saya lihat benar nggak step dari dakwahnya benar atau tidak. Mungkin ibunya tanya kepada ustadz yang lebih berilmu, benar atau enggak saya cara berdakwah saya dan seterusnya. Allah. Jazakumullahu khairan Ustaz. Aku yang tadi terlempar Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana terkait dengan bangsa jin yang banyak mengganggu manusia, terutama hingga menimbulkan berat sekali dalam menjalankan ibadah? Apakah itu termasuk dari dosa-dosa kita atau memang itu ujian yang Allah berikan kepada manusia? Sedangkan saya tidak pernah meninggalkan zikir pagi petang, saya selalu menjalankan ketaatan, tapi saya disampaikan oleh seorang peruqyah bahwa ada jin nasab yang mengikuti saya semenjak kecil hingga saya sekarang dewasa. Dan jin nasab itu sudah diruqyah, sudah dilakukan berbagai upaya, tapi justru mengancam diri saya dan akan, kalau tidak kamu yang mati, maka saya yang mati. Bagaimana saya menghadapi ini Ustadz, sampai akhirnya saya tidak berani untuk menikah karena saya khawatir akan meneruskan jin nasab tersebut kepada anak keturunan saya nanti. Mohon nasihatnya Ustadz, Ana seorang ahlus sunnah muslimah. Yang pertama jangan takut. Karena syaitan atau jin tadi, berarti kalau jin tadi keburukan tadi kan jin yang buruk. Karena jin muslim tahu batasan ini alam jin, ini alam manusia. Kalau tadi sudah pasti syaitan, jin yang buruk pasti, jin yang membangkang pasti. Maka jangan pernah takut. Kaidahnya syaitan itu tidak akan berani kepada orang-orang yang berani. Yang pertama nih, antara ente yang mati atau saya mati. Ente aja yang mati, kenapa saya mati? Ente yang mati, kayak gitu. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut mau jin nasab, mau jin apa dan seterusnya. Memang ada sebagian subhanallah apa orang-orang mungkin buyutnya kemudian memelihara jin khadam, kalau bahasa orang Yaman tuh khadam, kemudian mencari dari bawah atau anak keturunan mana yang cocok dan seterusnya. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Belajar tauhid ini paling penting nih. Belajar tauhid dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Belajar akidah dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Subhanallah, satu orang ada cerita di ruqyah macam-macam, enggak disihir orang, subhanallah, kalau dia disihir enggak sembuh-sembuh. Akhirnya dia belajar ilmu agama benar-benar dengan sungguh-sungguh. Perhatikan, sungguh-sungguh benar-benar ya, bukan cuma datang selesai, enggak. Sungguh-sungguh benar-benar belajar ilmu agama, amalkan, belajar ilmu agama, amalkan, terutama ilmu tentang tauhid.
ilmu tentang akidah, Allah berikan kesembuhan. Allah berikan apa? Kesembuhan. Maka yang pertama, jangan pernah takut oleh syaitan. Musuh Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita takut? Ente makhluk, saya makhluk. Nggak pernah saya takut. Kalau dia naudzubillah tadi mungkin dalam mimpi ngomong atau apa ya, ente mati atau saya mati, ente aja yang mati. Kenapa saya mati? Saya mau taat sama Allah, saya mau masuk surga kan gitu. Dan jangan gara-gara itu menjadikan kita nggak ibadah. Tadi nggak nikah, salah besar. Itu bahkan bisikan syaitan lagi tuh supaya kita jauh dari apa? Jauh dari iman, jauh dari kebaikan dan seterusnya. Jangan, berat subhanallah. Terus berperang melawan jin seperti itu tuh. Makhluk Allah yang buruk seperti itu, dan terus bertakwa kepada Allah, husnudzan kepada Allah dengan berbagai macam cara yang benar. Contohnya tadi meruqyah diri, jangan sampai kemudian apa? Lepas setiap hari meruqyah diri. Zikir pagi petang jangan sampai lepas satu hari pun. Belajar akidah dan tauhid jangan sampai lepas satu hari pun. Kalau perlu kemudian ada orang yang meruqyah dirinya, silahkan, dengan syarat hatinya benar-benar bergantung kepada Allah. Dia hanya ngambil sebab. Orang meruqyah saya ngambil sebab aja. Allah berikan kesembuhan. Alhamdulillah, nggak berikan kesembuhan, tetap saya akan beriman kepada Allah. Kan gitu. Ambil sebab aja. Jangan hatinya ke orang yang meruqyah itu. Kemudian juga apa? Doa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah hancurkan jin-jin buruk atau apapun keburukan yang bisa membahayakan diri nanti dan seterusnya. Yakin akan hal tersebut. Jangan takut. Jangan pernah takut. Dan subhanallah, syaitan jin itu lemah, ya kawan. Lemah. Tapi syaitan itu bisa menyerap energi kita ketika kita takut, ketika kita cemas, ketika kita marah, ketika kita waswas berlebihan. Itu syaitan bisa tambah besar tuh, luar biasa. Bisa tambah besar. Maka jangan kasih makanan dari syaitan tersebut, dari rasa takut kita, rasa cemas kita, rasa waswas kita. Beriman dengan iman yang benar, tauhid yang benar menancap dalam hati kita, kabur itu. Kabur, mau jin nasab, mau jin apa dan seterusnya. Tapi yang paling terpenting adalah tadi ya, benar-benar mentauhidkan Allah dengan benar, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan seterusnya. Dan memang tadi subhanallah, selain dari tadi jin nasab dan seterusnya, ada qarin dari setiap manusia yang qarin ini selalu membisikkan keburukan. Nah, kecuali qarinnya Nabi SAW, karena Allah berikan hidayah kepada qarinnya Nabi masuk Islam, tidak membisikkan kepada Nabi kecuali kebaikan. Selain Nabi SAW, maka qarin kita bangsa syaitan yang selalu menemani diri kita itu selalu membisikkan keburukan. Maka kalau bisik keburukan dari dia tuh. Tapi saya katakan tadi, jangan pernah takut, subhanallah. Jangan pernah takut, bergantung kepada Allah, tawakal kepada Allah, doa kepada Allah, berusaha dengan sungguh-sungguh semaksimal mungkin. Dan jangan tadi tuh, jangan takut menikah, jangan. Kerjakan yang dibisikkan syaitan itu nggak boleh kerjain. Saya sering katakan menjadikan syaitan jengkel. Syaitan bisikan jangan ini nih, nggak saya mau kerjain. Lakukan ini nih, nggak saya nggak mau kerjain. Jadi melakukan sebaliknya yang menjadikan syaitan jengkel tersebut. Dan semoga Allah Azza wa Jalla berikan kesembuhan bagi yang bertanya tersebut. Allahumma amin. Insyaallah. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ustadz, Anda seorang anak dari orang tua yang mana subhanallah melakukan korupsi Ustadz. Jumlahnya besar dan harta tersebut sudah dibagikan ke banyak orang dalam bentuk-bentuk yang tidak sepantasnya dan tidak diketahui sampai saat ini. Dan qadar Allah, orang tua Anda sudah meninggal dan uang itu sudah habis. Bagaimana kami harus bertobat untuk apa yang sudah terjadi ini Ustadz? Kami takut nanti di akhirat dimintakan kembali menjadi orang-orang yang muflis. Mohon nasihatnya untuk kami Ustadz atas korupsi yang dilakukan oleh orang tua kami. Jazakumullahu khair. Salah satu dosa yang berkaitan dengan anak Adam ini adalah dosa korupsi ini nih. Jadi selain orang itu harus bertaubat kepada Allah, kemudian orang itu kembali ke jalan Allah, maka dia harus mengembalikan dari hak-hak anak Adam atau hak-hak manusia yang memang dia zalimi di situ. Contohnya dari korupsi. Berarti dia harus mengembalikan itu pada hakikatnya. Dia harus apa? Mengembalikan. Kalau tadi sudah dibagikan, Allahu Akbar. Ini subhanallah, sesuatu yang memang mengerikan ya pada hakikatnya. Tapi bagi yang bertanya anaknya, doakan orang tuanya agar Allah berikan ampunan kepadanya, agar Allah berikan apa?
ampuni dosa-dosanya, kemudian sering mengistighfarkannya, sering mendoakannya, sering bersedekah atas nama orang tua, jadikan diri anak yang bertanya ini menjadi anak yang saleh. Kalau dia bisa, walaupun ini bukan tugas anak nih sebenarnya, tapi kalau dia bisa, kalau memang tahu uang korupsi itu sejumlah berapa, tapi ini repot juga subhanallah. Karena dia harus mengembalikan itu, subhanallah. Dia harus mengembalikan kepada lembaga yang memang dia korupsi, misal dikerja di mana misal. Dia harus kembalikan itu ke lembaga tersebut. Di salah satu bentuk taubatnya itu kata para ulama, karena taubatnya salah satunya berkaitan tentang hak anak Adam di situ. Kalau memang anaknya bisa, dia tahu jumlah korupsinya berapa dan seterusnya, kemudian korupsinya di mana, kemudian dia kembalikan, mungkin dia cicil dan seterusnya, itu kalau memang bagus itu, kalau memang bisa seperti itu, ya ada ahsan. Tapi kalau nggak bisa, fattaqullah mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kalian. Doakan terus ayahnya, semoga Allah Azza wa Jalla berikan ampunan kepada ayah tersebut. Allah alam bisawab. Itu mungkin yang saya bisa jawab ya. Mungkin bisa tanya kepada Ustaz yang lebih alim lagi. Apa yang lebih harus dilakukan? Insyaallah, baik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Afwan Ustaz, ini di luar tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ana dan suami butuh nasihat Ustaz. Di rumah kami pekerjakan driver, tapi qadarullah driver ini sakit-sakitan dan kami berusaha memaklumi setiap tidak masuk. Dalam 1 bulan pasti tidak masuk, bisa lebih 5 hari, kadang bisa 2 minggu. Kami selama ini kasihan ke orang ini, tapi lama-lama seperti membebani kami. Contoh sering berhutang, beberapa kali anaknya sakit, orang ini minta uang untuk bayar tes lab, rawat inap, dan sampai ratusan ribu hingga di atas 1 juta. Ada saja kemalangan menimpanya, motornya dicuri, kami coba bantu cicil, HP sering jatuh atau rusak, dan sering minta pinjam uang untuk ganti. Hutangnya saking banyaknya sampai kami nggak tega untuk memotong gajinya banyak-banyak. Lama-lama kami merasa terbebani karena makin lama makin menggunung. Kami berencana memberhentikan karena cukup membebani, tapi di sisi lain dengan kondisi dia yang sakit-sakitan, kami kasihan juga. Mohon nasihatnya Ustadz, apakah kami tidak ikhlas atau bagaimana ya Ustadz? Kadang merasa apakah ini jalan Allah memberikan kami kesempatan bersedekah untuk hajat hidup dia dan keluarganya, dan ujian buat kami. Apakah dengan memberhentikan dia, kami nggak lulus ujian ini ya Ustadz? Jazakumullah khairan. Nah, yang pertama, cek dulu. Kenapa saya katakan cek dulu? Ada orang-orang seperti ini memang benar jujur subhanallah, orangnya baik, bagus, saleh, luar biasa. Tapi Allah takdirkan ujian seperti tadi tuh. Ujiannya bertubi-tubi luar biasa, Masya Allah. Kalau memang orang yang seperti ini, saran saya, pertahankan. Saran saya, pertahankan. Anggap ini pahala saya mudah-mudahan. Tapi cek dulu, benar atau enggak kan gitu. Kalau ternyata ketika dicek, ternyata ada yang nggak benar, ada yang ini, ada yang nggak ini. Selesai kalau itu, kan gitu. Tapi kalau, dan biasanya yang bertanya mungkin sudah mengecek, saya nggak tahu, subhanallah. Tapi kalau dicek kemudian benar, walaupun itu pilihan ya, walaupun sekali lagi itu pilihan. Kalau ketika dicek benar dan seterusnya memang nggak ada sama sekali bohong, qadarlah memang orang yang sering sakit dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, ujiannya memang bertubi-tubi. Saran saya, anggap ini mudah-mudahan ini salah satu jalan saya untuk mendapatkan surga. Anggap seperti itu. Kalau saya pribadi, walaupun ketika misal yang bertanya ini ingin memberhentikannya, itu pilihan sebenarnya. Itu pilihan. Karena bisa jadi kemudian apa? Ketika sedang butuh mungkin driver nggak ada kan gitu ya. Atau kemudian dia cari orang yang bisa membackup. Jadi anggap ini pahala saya nih. Dia masuk alhamdulillah, nggak masuk nggak ada masalah. Tapi ada backupnya. Backup ini mungkin harian kan gitu ya. Hingga ketika ini nggak masuk tadi 5 hari, seminggu dan seterusnya, ada backupnya jelas. Sehingga kebutuhan tetap ada. Kemudian kebutuhan tetap terpenuhi mungkin bagi dirinya untuk nyupirin dan seterusnya kan gitu ya. Tapi ini ladang pahalanya juga nggak lepas gitu. Ladang pahalanya juga. Tapi sekali lagi ini pilihan. Kalau misal yang bertanya ini ingin memberhentikannya karena lebih membebani, itu pilihan silahkan. Tapi pahala besar ketika dia memang apa? Pahala besar luar biasa menanti ketika memang orang ini benar, jujur, Allah berikan ujian seperti itu bertubi-tubi, kemudian dia tetap apa? Memberikan kebaikan kepada driver. Itu pahala besar jelas. Itu pahala besar. Dan saya memotivasi bagi yang bertanya, kalau memang orang itu benar, jujur, Allah berikan ujian seperti itu, saran saya, anggap itu dalam hati kita nih,
ini bukan pekerja saya, tapi ini mudah-mudahan jalan saya menuju surga salah satunya. Anggap seperti itu, saran saya. Tapi sekali lagi ya, kalau yang bertanya mau memberhentikannya karena mungkin berat dan seterusnya, itu terserah. Karena di sini nggak ada keharusan harus seperti ini dan seterusnya. Tapi kalau tadi yang ingin menjalankan saran saya, anggap ini mudah-mudahan ini satu pintu saya bisa menuju surga, silahkan. Tapi cari tadi backupan yang memang bisa apa? Nyupirin bisa dikatakan setiap hari yang memang dia tidak datang, dia tidak masuk di situ. Sekali lagi nih pilihan, silakan milih dan istikharah kepada Allah. Istikharah kepada Allah sehingga mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan yang terbaik bagi pilihan yang diambil tersebut. Allah a'lam. Satu pertanyaan lagi, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Istri saya seorang hafizah. Putra kami punya 2 anak kembar, laki-laki dan perempuan. Dua-duanya berumur 3 tahun. Ana sendiri di bidang teknik, Ustadz. Tapi lama-lama Ana mulai kesal pada istri Ana karena setiap kali Ana pulang, anak-anak cenderung memahami lebih banyak agama. Umur 3 tahun sudah bisa menghafal 26 hadis Imam Nawawi, hadis arba'in. Tapi padahal Ana sudah suruh juga untuk mengajarkan tentang hitung-hitungan, tentang ilmu pengetahuan. Istri Ana mengatakan sudah mengajarkan, tapi anaknya kecenderungannya lebih cepat dalam menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Kenapa saya rasanya ingin menceraikan istri saya, Ustadz? Apa saya zalim bila saya menceraikan istri saya hanya karena perasaan saya ini? Saya mau berimbang, dunianya dapat, tapi akhiratnya juga dapat. Mohon nasihat untuk saya, Ustadz, dan orang tua saya mendukung untuk mencari istri yang lain. Astagfirullahaladzim. Jazakumullah khairan, Ustadz. Ini kalau yang bertanya ada di sini, bertakwa Anda kepada Allah. Mudah-mudahan saya mendengar suara saya ini, bertakwa Anda kepada Allah. Subhanallah, mencari istri yang salihah itu luar biasa zaman sekarang, beratnya, susahnya. Allah berikan istri yang Masya Allah luar biasa, mengajarkan hadis kepada anaknya. Terus di berapa 26 hadis sudah hafal hadis arba'in, mengajarkan Al-Quran. Cuma gara-gara Allahu Akbar, la ilaha illallah, bertakwa, ittaqillah. Bertakwa engkau kepada Allah Azza wa Jalla, bisikan syaitan mana yang masuk kepada suaminya nih? Tambah lagi orang tuanya ngedukung lagi. Bisikan syaitan apa yang masuk kepada orang tuanya nih? Saya suka bingung manusia berpikir seperti ini. Saya ingin berimbang dunia akhirat, Ustaz. Emang kenapa kalau nggak berimbang? Pertama. Yang kedua, yang bilang berimbang tuh siapa ya? Yang bilang berimbang, saya mau tanya berimbangnya di mana gitu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Untuk melihat 2:1 di situ. Dunia 1, akhiratnya 2. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allah berikan kepada dunia kami hasanah dengan berbagai macam tafsir. Dunia kami kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan akhirat itu hasanah, kebaikan. Akhirat jelas kebaikan. Yang paling baik, paling besar adalah surga Allah. Wa qina adzabannar, dan lindungi kami dari api neraka. Berarti akhirat 2, apa? Dunia berapa? 1. Mana berarti yang harus lebih diprioritaskan? Akhirat. Harusnya nak kejar akhiratmu, duniamu akan ikut. Ini pentingnya seorang kepala keluarga berilmu tentang ilmu agama Allah. Bertakwa engkau, wahai kepala keluarga, engkau ditanya di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti. Engkau ditanya di hadapan Allah, bukan harusnya engkau yang mengajarkan anakmu itu, bukan cuma istrimu. Harusnya engkau mengajarkan alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, mengajarkan baca Quran. Allah nggak akan tanya anakmu bisa baca, bisa hitung nggak. Allah nggak tanya itu. Tapi Allah tanya anakmu tahu tauhid apa enggak? Anakmu tahu akidah yang benar atau enggak? Anakmu bisa baca Quran apa enggak? Anakmu tahu wudhu dan sholat atau enggak? Engkau yang ajarkan atau enggak? Sehingga nanti di hari akhirat ada suami yang berhenti deh di hadapan Allah dan istrinya menuntut, ya Allah, fulan nggak ngasih apa-apa kecuali tidak mengajarkan diriku kecuali hanya memberikan dunia aja tuh. Maka kita mau dituntut di hadapan Allah Azza wa Jalla, wahai kepala keluarga, di hadapan Allah, fulan cuma jadi mesin pencari uang, tanda kutip. Dunia, yang penting dunia, berimbang. Berimbang dari mana berimbang? Antum cari dunia, saya mau tanya, yang kerja nih tadi. Kan cari dunia, berapa jam antum kerja? 7 jam, 8 jam. Tayyib, nuntut ilmu agama, berapa jam? Berapa jam? 1 jam, 2 jam. Sholat, 5 waktu, berapa jam? Mana seimbangnya katanya? Jadi jangan jadikan Allahu Akbar, bisikan syaitan masuk ke kepala Anda. Hati-hati, taqillah, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla.
Allah anugerahkan istri yang salehah, syukuri itu Masya Allah kepada diri Anda. Ini saya jawab sesuai dengan pertanyaannya. Saya nggak tahu kemudian ada apa lagi tuh, istrinya mungkin apa dan seterusnya. Saya nggak tahu, kalau nggak jujur. Ini hanya saya jawab sesuai dengan pertanyaan. Perhatikan, kalau istrinya mau diceraikan gara-gara nggak ngajarin dunia, atau sudah ngajarin tapi ternyata anaknya lebih ke akhirat, mau diceraikan gara-gara itu, naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Kalau Anda ceraikan, Allah akan gantikan insya Allah suami lebih baik daripada Anda. Benar ini, subhanallah. Loh, Ustaz ngamuk-ngamuk malah. Saya sangat bingung orang-orang seperti ini, subhanallah. Allah Akbar, subhanallah. Untuk mencari wanita saleh zaman sekarang susah. Sebagaimana mencari apa? Sebagaimana mencari laki-laki yang saleh susah zaman sekarang. Kok sebagian tadi Allah berikan ujian macam-macam ya, subhanallah ya. Allah Akbar, kan Anda bersyukur akan kenikmatan yang Allah berikan kepada diri Anda yang luar biasa. Orang tuanya ngedukung juga. Ini apa ini? Durukyah ini orang tuanya sama Anda kayak gini. Haula wala quwata illa billah. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bertakwa kepada Allah. Allah tuntut di hadapan Allah ketika Anda melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan garis di agama ini, ikhwan. A'udzubillah, nas'alullah al-afiyah. Hati-hati, subhanallah. Kita hidup di atas muka bumi ini, ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Hati-hati masalah ini. Maka jawabannya jelas, jangan, luar biasa. Itu bisikan syaitan untuk menceraikan istri Anda yang saleh, insya Allah. Sekali lagi saya katakan, saya menjawab sesuai dengan pertanyaan. Kalau ternyata ada ini juga Pak Ustadz, ada ini juga, saya nggak tahu. Saya menjawab sesuai dengan pertanyaan. Kalau mau diceraikan cuma gara-gara itu, wah, naudzubillah min dzalik nih. Nasallallahu alaihi wasallam, naudzubillah min dzalik. Harusnya Anda yang belajar ilmu agama lebih luar biasa sehingga Anda tahu ternyata istri Anda yang benar. Sekali lagi saya bukan menunjukkan bahwa apa? Bukan menunjukkan bahwa apa nggak boleh belajar umum, apa nggak usah belajar umum. Salah, bukan itu maksudnya. Salah, bukan itu maksudnya. Tadi dibilang istrinya sudah ngajarin, tapi ternyata kecenderungan anaknya kepada agama. Oh, itu bersyukur lagi harusnya. Bukan malah marah. Kok bingung orang zaman sekarang ini? Kebalik luar biasa pikirannya. Allahu Akbar. Belajar umum silahkan, gak ada masalah. Mau belajar dunia, mau belajar dokter, insinyur silahkan. Tapi jangan lupakan pelajaran paling penting yang setiap muslim wajib belajar ilmu itu. Ilmu agama Allah. Ilmu tentang tauhid, ilmu tentang akidah, ilmu tentang ibadah, ilmu tentang akhlak, ilmu tentang muamalah masalah agama Allah, dan seterusnya. Itu wajib semua hukumnya. Kita nggak bisa baca misalnya. Ada orang nggak bisa baca, buta huruf. Nabi kita Muhammad SAW buta huruf. Dosa nggak? Nggak dosa. Tapi kalau kita nggak tahu tentang tauhid, dosa nggak? Wah, dosa besar luar biasa. Bisa terjumus ke dalam syirik tuh. Kalau kita nggak tahu akidah yang benar, kalau kita nggak tahu agama yang benar, dosa nggak? Dosa luar biasa. Dan kepala keluarganya dituntut di hadapan Allah, tidak di hadapan Allah. Kenapa nggak ngajarin itu kepada anak istrinya? Ini malah mau dicerain gara-gara itu. La ilaha illallah. Saya nggak habis pikir luar biasa nih. Manusia sama sekarang macam-macam, subhanallah. Khair insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Semoga yang sedikitnya bermanfaat bagi diri saya dan untuk sekalian. Dan semoga Allah Azza wa Jalla selalu berikan hidayah atau taufik kepada diri kita untuk menuju siratal mustaqim sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan dari kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, untuk kajian dan menjawab seluruh pertanyaan pada pagi hari ini. Sehat selalu Ustaz, dan semoga Allah selalu menjaga Ustaz beserta keluarga dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ustaz. Jazakallahu Bu. Saya izin nafir. Wajazakallah khairan Ustaz. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai kajian kita dari pagi hingga siang hari ini. Mohon maaf ada 1-2 pertanyaan yang belum bisa dibacakan karena keterbatasan waktu. Semoga ilmu yang Ustaz sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk Ustaz dan untuk kita semua, dan Allah mampukan kita untuk mengamalkannya. Dan mohon maaf bila Ana dalam memandu kajian pada pagi hari ini ada beberapa kesalahan. Semoga kita semua dalam keberkahan Allah. Kita tutup kajian dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah. Afwan.